Anda masih bersama saya Andi Shalini dalam Syariah Economic Forum CNBC Indonesia. Dan kami juga masih bersama dengan Dewan Pengurus Harian Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau ASI, Ari Wibowo, serta Direktur Sales and Distribution Zurich Syariah Aura Lucia Rimadiana atau Ibu Ima. Saya akan ke Pak Ari dulu terlebih dahulu. Pak Ari, tadi sudah disampaikan juga tadi ternyata ada profiling ya di tanah air sendiri. Tapi melihat ketahanan industri asuransi syariah tanah ini seperti apa sih? Utamanya dalam beberapa tahun terakhir, apakah ada perbedaan-perbedaan? Saya termasuk aliran yang sangat optimis. Kalau bicara soal ketahanan, tadi kita bicara pertumbuhannya, kemudian tadi kita bicara tren dan perilaku konsumennya. Saya rasa ke depannya tetap akan meningkat. Saya nggak ngelihat, ya kita bicara kadang-kadang dihantui oleh beberapa kecemasan, tapi ketika kita melihat tadi kita bicara kemudian tren perilaku dan sebenarnya saya sangat optimis. Ini akan terus punya pertumbuhan yang signifikan. Kalau produk-produk tematik mungkin seperti apa Anda melihat selama ini? Produk tematik balik lagi, ini adalah menarik. Mungkin nanti Bu Ima juga bisa tambahkan. Justru memang kita mengencourage dari asosiasi sendiri, kita pingin bahwa ada unique value proposition. Biasanya kalau zaman dulu tuh kita selalu bilang, bedanya yang syariah sama yang konvensional apa ya? Nggak apa-apa sama aja, cuman ini yang syariah. Nah itu biasanya jadi problematik kalau nggak ada bedanya misalnya what's in it for me gitu kan. Tapi sekarang sudah banyak sekali produk-produk syariah yang memang mengedepankan unique value proposition. Jadinya kalau di-compare dengan produk yang konvensional, orang merasakan bahwa aku mau ambil syariah, apakah itu produk misalnya asuransi jiwa, asuransi umum, asuransi kesehatan, tapi ketika ngambil yang syariah, aku pilih yang syariah aja. Atau kalaupun sama, seharusnya unique value proposition-nya di value syariahnya itu seperti apa. Itu harus bisa dikedepankan dan itu jadi tugasnya pelaku usaha. Tentu kita ASI juga akan dorong itu untuk sama-sama terus, ayo kita gali lagi unique value proposition-nya seperti apa. Oke, kalau dari Zurich sendiri, unique value proposition apa sih sendiri yang ditawarkan selama ini? Thank you Mbak Sasa. Jadi kita di Zurich Syariah ini punya 3 value yang selalu kita utarakan kepada pelanggan kita. Yang pertama itu adalah nilai tolong menolong. Karena kan memang syariah basisnya adalah tolong menolong. Produk kita sebenarnya kalau asuransi syariah itu bukan dijual, tetapi ini adalah dana yang kita kumpulkan yang kemudian sebagian digunakan untuk membiayai operator, yang sebagian lagi adalah dikumpulkan untuk dana tolong menolong antara para peserta asuransi. Yang para peserta asuransi ini berbasis dana tersebut akan menggunakan sebagai klaim yang akan mereka, kalau ada yang mengalami klaim, itu adalah value tolong menolong. Yang kedua adalah economic value atau value ekonomi, nah nilai ekonomi. Kenapa kita sebut nilai ekonomi? Karena di asuransi syariah ini kalau tidak klaim mendapatkan bagi hasil atau profit sharing di sananya, atau kita sebut mudharabah. Itu adalah value yang juga kita sampaikan bahwa ada manfaat yang sangat bagus dari asuransi syariah. Yang ketiga adalah value dari value sosial. Sebagai perusahaan syariah kita wajib punya zakat. Wajib mengumpulkan dana yang di luar CSR nih. Nah zakat itu kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi menggunakan produk asuransi syariah automatically akan juga menjadi orang yang berdonasi dan juga memiliki kemungkinan memperoleh manfaat ekonomi dan yang pastinya tolong menolong. Dan tolong menolong itu orang Indonesia banget. Kayaknya kalau kita bicara sama orang Indonesia itu memang hobinya nolong ya. Sehingga konsep ekonomi syariah ini sangat sesuai dengan masyarakat Indonesia. Itu bagian dari value yang selalu kita dengungkan, meskipun kita juga pastinya ada produk-produk yang kita buat yang membuat itu menjadi uniqueness di perusahaan asuransi Zurich Syariah. Dengan selalu mengedepankan 3 value tadi yang disampaikan, betul. Inovasi atau gebrakan apa nih Bu yang beberapa waktu terakhir atau mungkin akan dikeluarkan untuk terus meluncurkan beberapa produk yang terus mengusung 3 value tadi? Oke. Seluruh produk kami automatically mengusung 3 value tersebut. Sedikit berbeda mungkin dengan asuransi jiwa ya Pak Ari ya. Di asuransi kerugian memang tipis-tipis tuh bedanya dengan yang konvensional. Karena memang basis produknya kalau kita itu lebih generik. Kalau asuransi jiwa mungkin produknya bisa unik di perusahaan masing-masing. Nah kalau asuransi general ini produknya generik.
Tapi kita punya beberapa yang menjadi uniqueness. Contohnya adalah tren perjalanan. Travel atas umroh, halal, travel, dan kemudian juga haji, itu adalah bagian dari uniqueness kami. Kami punya produk travel insurance syariah yang memang sasaran pertamanya adalah umroh haji, halal travel. Di sana kita memberikan halal directory. Jadi pelanggan kami yang memiliki asuransi Zurich Syariah itu akan memperoleh link untuk mereka bisa mengetahui kemana masjid di negara tempat mereka tuju. Kemudian makanan halal di daerah tersebut kita berikan halal directory yang melekat kepada produk kami. Itu inovasi yang kita lakukan. Di luar itu kan banyak yang menggaungkannya, butuh industri hijau. Kadin kemarin juga mendengungkan, ayo dong asuransi bikin produk hijau gitu. Kita juga punya produk parametric weather insurance. Jadi ini adalah asuransi yang kita berikan pada petani kopi dan tahun ini juga petani kakao, coklat, yang petani ini akan memperoleh manfaatnya jika terjadi cuaca atau curah hujan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka peroleh. Nah, itu adalah inovasi-inovasi yang kami lakukan untuk membuat yang disasar itu tidak hanya market yang itu-itu aja, tapi benar-benar market yang ada di Indonesia dari berbagai ekonomi dan berbagai pelosok. Oke, Itu saya kan ke Pak Ari. Kalau tadi Bu Ima bilang tidak menyasar market yang itu-itu aja. Kalau dari pandangan Pak Ari, sektor-sektor mana lagi sih yang bisa dioptimalkan? Atau kalau melihat ceruk-ceruknya nih, mana lagi nih yang bisa digali lagi? Nambahkan yang Bu Ima tadi sampaikan. Jadi Indonesia ini besar segitu dan sangat diverse. Memang banyak sekali dan itu jadi tugas kita. Kita kadang-kadang bicara tadi kita juga lihat literasi masih ya belum bagus-bagus amat. Tapi balik lagi keunikan dari Indonesia, keanekaragaman yang kita miliki, itulah sebenarnya potensinya ada di sana. Jadi kalau tadi Bu Ima bilang ketika katakanlah tempat Bu Ima sebagai pelaku usaha melaunching produk, ada uniknya, ada diversity, ada kebutuhan, artinya ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan dan itu berbeda dengan yang lainnya. Ini sebenarnya yang perlu digali. Contohnya gini, ketika kita bicara Indonesia yang sangat luas ini, bagaimana sih kita bisa menjangkau mereka? Apakah itu digital? Kalau digital juga sebenarnya dalam tanda kutip masih jadi tantangan juga, tidak mudah-mudah amat istilahnya untuk menjangkau mereka. Kalaupun bisa terjangkau, produk apa yang tepat? Kalau tadi Ibu Ima bilang travel bisa begini, bisa begitu, misalnya halal umroh dan sebagainya. Artinya pesannya mungkin memang kita harus benar-benar memikirkan produk ketika bicara unique value proposition itu produk yang bisa menjangkau aspirasi mereka untuk setiap kebutuhan mereka sehari-hari. Tadi kemarin tadi Bu Ima bicara tentang perjalanan, tapi bagaimana tentang pendidikan, bagaimana tentang kesehatan, bagaimana tentang pelindungan jiwa. Kemudian ketika bicara asuransi umum atau asuransi kerugian, bagaimana ketika mereka melakukan pembangunan, mereka hal-hal seperti itu. Jadi banyak sekali yang harus kita gali dan kita diberkahi wilayah yang luar biasa, disatukan oleh banyak laut. Ketika bicara asuransi pengangkutan itu another dimension lagi. Banyak Mbak Sasa. Oke. Kalau berbicara soal digitalisasi Bu Ima yang sudah tadi sempat dimention oleh Pak Ari, sudah sejauh mana sih pemanfaatan digitalisasi yang dilakukan Zurich Syariah? Sudah sampai mana tahapannya Bu? Oke, terima kasih. Digitalisasi, rasanya kalau di zaman sekarang, apalagi after pandemi ya, digitalisasi itu menjadi sesuatu yang bisa kita bilang nempel udah di setiap orang gitu ya. Nah kami juga ada di sana. Mungkin paling sederhana aja adalah proses klaim. Itu kan sesuatu yang ingin disentuh oleh asuransi kepada pelanggannya. Di proses klaim kita memiliki banyak akses untuk digitalisasi. Customer bisa melaporkan klaim melalui aplikasi ataupun website yang kita miliki. Begitu juga untuk penjualan. Kita punya
induk perusahaan Zuri Global yang juga bersama-sama dengan Zuri Indonesia kita bikin platform yang memang Zuri Edge itu menggagas banyak digitalisasi untuk akuisisi kalau pelanggan ingin mengakses produk-produk kami, dan juga dari sisi bagaimana kita melakukan operasional. Polis yang sudah pakai elektronik, lalu kemudian pada saat customer ingin menjangkau kita, tidak hanya melalui, kalau zaman dulu kan datang ke kantor, hubungin agen, meskipun itu sesuatu yang tetap kita pertahankan, tetapi mereka juga bisa mengakses melalui berbagai platform digital yang saat ini dimiliki oleh para partner kita, dan juga tentu saja yang dimiliki oleh Zuri. Jadi digitalisasi itu adalah sesuatu yang memang kalau di Zuri adalah bagian dari strategi bisnis yang kita ingin gaungkan. Simplifikasi, digitalisasi, dan customer need itu adalah sesuatu yang selalu kita gaungkan. Tentunya gitu, akan semakin membuat efisiensi dan efektif ya Bu ya? Sudah pasti, kalau digitalisasi akhirnya ujung-ujungnya membuat customer kita tidak happy, bukan juga bagian yang kita inginkan. Jadi effectiveness ini juga harus membuat pelanggan senang. Ya. Tapi efisiensi juga akan membuat kami sebagai pelaku industri bisa bekerja menjadi lebih baik, stakeholder menjadi lebih happy juga.